Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Safa Ramadhani Effendi dengan NIM 2022 1011 0311 233. Saya dari kelas Hukum 2E, Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Said Nur Prastyo SHMH yang membahas tentang salah satu delik pidana atau tindak pidana yang berada di kota asal saya, yaitu Kabupaten Kediri. Tindak pidana atau delik pidana ini terjadi pada 29 Maret 2023 lalu. Penemuan mayat wanita dengan bayinya yang baru dilahirkan menghebohkan warga 29 Maret lalu. Jasad korban yang mulai rusak ditemukan seorang pencari rumput di sebuah kebun tebu di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kematian korban yang tidak membawa identitas sempat menjadi misteri. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap suami korban, Bisri Mustafa. Pelaku sebelumnya berboncengan motor dengan istrinya dan terlibat cekcok karena mengetahui sang istri selingkuh. Pelaku yang emosi kemudian menggeber motornya hingga korban terjatuh. Tindakan ini dilakukan 2 kali hingga akhirnya korban tidak sadarkan diri dan dibuang pelaku di sebuah kebun tebu. Korban pun meninggal dunia dalam keadaan melahirkan bayi. Pada saat perjalanan, Saudara Retno sempat terjatuh karena HP jatuh, lalu Saudara Retno jatuh dari motor. Setelah terjatuh, Saudara Retno dibopong kembali oleh tersangka, lalu dibawalah menuju kebun tebu ya. Di kebun tebu, Saudara Retno ditinggalkan begitu saja oleh tersangka. Pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Kasus ini merupakan salah satu kasus pembunuhan yang menewaskan seorang istri dan juga seorang bayi yang baru saja lahir. Pelaku dari kasus ini adalah seorang suami yang tidak lain adalah seorang ayah juga dari bayi yang baru lahir tersebut, yaitu bernama Bisri Mustafa. Motivasi sang pelaku melakukan aksinya adalah menduga korban atau sang istri melakukan perselingkuhan. Awalnya, sang pelaku berboncengan dengan sang istri dan anak yang sedang dikandungnya menggunakan sepeda motor. Namun di jalan mereka sempat terlibat cekcok sehingga membuat suami atau pelaku tidak terima karena mengetahui bahwa istrinya selingkuh. Lalu pelaku yang emosi akhirnya mengeberkan motornya sampai istri terjatuh. Tindakan ini tidak hanya dilakukan 1 kali, namun 2 kali sehingga korban atau sang istri jatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri, lalu dibuang di kebun tebu dengan keadaan melahirkan seorang anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa kasus ini atau delik pidana ini merupakan kasus tindak pidana pembunuhan yang sudah jelas tertera dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan atau dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana atau MOORD dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dari runtutan peristiwa yang sudah saya jelaskan, jelas hal ini merupakan pembunuhan berencana karena ayah atau suami yang tidak lain adalah pelaku sudah merencanakan untuk menggeberkan motornya hingga 2 kali sehingga menyebabkan sang istri atau korban dan anak yang baru lahir itu meninggal dunia. Hal ini sudah jelas dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau delik pidana pembunuhan berencana. Yang akan saya bahas selanjutnya yaitu teori dalam hukum pidana tentang kasus yang sedang saya bahas. Teori yang akan saya sebutkan adalah teori locus tempus delicti. Dalam hukum pidana, locus mempunyai arti lokasi dan tempus mempunyai arti tempat. Jadi locus tempus delicti memiliki arti tempat dan waktu di mana delik pidana atau tindak pidana itu terjadi. Lokus dari tindak pidana pembunuhan berencana ini adalah kebun tebu di Kabupaten Kediri. Sedangkan tempus dari tindak pidana ini adalah tanggal 29 Maret 2023 lalu. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata maupun pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.